Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Ibu akan menyambung materi minggu lalu. Jadi pada hari ini Ibu akan membahas materi tentang teori atom. Jadi perkembangan teori atom ini dimulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika gelombang. Kemudian menurut perkembangan model atom, yang pertama itu ada teori atom Dalton. Jadi dia mengibaratkan atom itu seperti bola pejal. Kemudian ada menurut Thomson, dia mengatakan bahwa atom itu seperti bola dengan sebaran elektron atau bisa disebut sebagai roti kismis. Kemudian yang ketiga ada Rutherford. Nah, Rutherford ini mengatakan bahwa di dalam atom itu terdapat elektron yang mengelilingi inti. Kemudian ada model atom Niels Bohr yang menyatakan bahwa di dalam atom itu terdapat orbital elektron. Nah, kemudian yang terakhir ada mekanika kuantum. Mekanika kuantum ini menyatakan bahwa di dalam atom terdapat sifat partikel dan sifat gelombang. Nah, ini ada model atom Dalton. Jadi, Dalton ini mengatakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dimusnahkan maupun dipisahkan. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang berbeda itu dapat membentuk molekul dengan perbandingan sederhana. Lalu, atom-atom dari unsur yang sama itu memiliki massa dan sifat yang sama pula. Sedangkan pada atom-atom dari unsur yang berbeda itu memiliki sifat yang berbeda. Dan reaksi kimia merupakan penggabungan unsur-unsur. Kemudian dari teori yang Dalton kemukakan tadi itu ternyata memiliki kelemahan. Yang pertama, masih ada partikel subatomik yang menyusun atom. Nah, itu seperti proton, neutron, elektron. Lalu yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama ternyata itu mempunyai massa yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi. Jadi, teori atom Dalton ini tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom itu dapat berikatan. Lalu yang terakhir, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, seperti molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Nah, kemudian ada model atom menurut Thomson. Jadi, si Thomson ini mengatakan bahwa atom itu seperti bola padat bermuatan positif dan di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, ini model atom Thomson ini digambarkan seperti model roti kismis. Nah, bisa dilihat ada muatan negatif, ada muatan positif. Jadi, selain teori atom Dalton yang memiliki kelemahan, ternyata model atom Thomson ini juga memiliki kelemahan. Nah, yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Yang ketiga adalah model atom Rutherford. Nah, bisa dilihat sendiri, ada elektron yang bergerak. Jadi, kata si Rutherford, itu atom itu merupakan bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, bisa dilihat yang bergerak itu adalah elektron. Yang di tengah yang berwarna hijau itu adalah neutron. Dan yang di tengah lagi yang berwarna merah itu adalah proton. Nah, kemudian kelemahan dari Rutherford ini ternyata juga ada. Jadi, dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom. Karena berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Jadi sehingga semakin lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya itu semakin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Nah, itu. Akan tetapi, teori atom Rutherford ini disempurnakan lagi oleh model atom Niels Bohr. Nah,
Jadi si Bohr ini mengatakan bahwa atom itu terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Kemudian yang ketiga, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu itu disebut dengan kulit-kulit elektron. Kemudian model si Bohr ini ternyata ada memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama adanya radius dan orbit. Jadi dalam teori atom Bohr ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Hertzsprung, di mana dia menyatakan bahwa radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Kemudian yang kedua, model atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Apa itu efek Zeeman? Efek Zeeman itu adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Nah, kalian bisa lihat gambarnya yang ini dan yang ini. Ini adalah elektron yang mengelilingi suatu lintasan, kemudian ini ada neutron dan proton. Dan ini adalah gambar model atom Bohr juga, akan tetapi elektronnya tidak bergerak. Dan ini animasinya, nih. Silahkan kalian lihat. Lalu yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Apa itu mekanika kuantum? Jadi isi dari teori mekanika kuantum ini mengatakan bahwa elektron itu dapat mengelilingi inti bergerak seperti gelombang. Karena gerak gelombang dari elektron ini, maka kedudukan elektron di sekeliling inti itu menjadi tak tentu atau disebut dengan asas ketidakpastian. Yang terakhir, suatu daerah di sekitar inti di mana kebolehjadian menemukan elektron besar disebut dengan orbital elektron. Nah, orbital elektron itu dapat diketahui dengan menyelesaikan persamaan gelombang. Kemudian penjelasan ini diprakarsai oleh 3 ahli. Yang pertama ada Louis Victor de Broglie. Itu menyatakan bahwa materi mempunyai dualisme sifat sebagai materi dan sebagai gelombang. Yang kedua adalah Werner Hertzsprung. Dia mengemukakan prinsip ketidakpastian untuk materi yang bersifat sebagai partikel dan gelombang. Jarak atau letak elektron-elektron yang mengelilingi inti hanya dapat ditentukan dengan kemungkinan-kemungkinan saja. Dan yang terakhir adalah Erwin Schrödinger. Nah, dia mengatakan bahwa dia dapat menyempurnakan model atom Bohr. Nah, jadi Erwin Schrödinger ini berhasil menyusun persamaan gelombang untuk elektron dengan menggunakan prinsip mekanika gelombang. Elektron-elektron yang mengelilingi inti terdapat di dalam suatu orbital, yaitu 3 dimensi di sekitar inti, di mana elektron dengan energi tertentu dapat ditemukan dengan kemungkinan terbesar. Nah, itu saja penyampaian dari Ibu tentang teori atom. Jika kalian masih ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan ke Ibu. Bisa melalui chat WA atau bisa dengan bertemu langsung di sekolah. Jika kalian ke sekolah, jangan lupa memakai masker dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.